kami kelompok 9 akan memaparkan hasil analisa film yang berjudul A Beautiful Mind. Nah, cerita ini diawali oleh John Nash yang merupakan mahasiswa baru dalam program Pascasarjana Universitas Princeton. Dia adalah seorang yang sangat pintar, namun kurang pandai dalam berinteraksi dengan temannya. Lalu saat John masuki asramanya, dia pun kedatangan teman yang bernama Charles yang mengaku adalah teman sekamarnya. Charles merupakan seorang mahasiswa sastra. John dan Charles berteman dengan baik. Di saat John mengalami keterpurukan, maka Charles lah yang akan menghiburnya hingga John lepas dari keterpurukannya. Setelah John mendapatkan ide baru, dia pun berhasil mendapatkan pengakuan oleh dosennya dan mendapatkan kesempatan untuk memilih penempatan dimanapun yang ia mau. 5 tahun kemudian, John menjadi seorang dosen di sebuah MIT, sebuah institut teknologi. Dan di sana dia menemukan Alicia, seorang perempuan cantik dambatan hatinya. Nah, pada suatu ketika, John mendapatkan pekerjaan dari sebuah pertahanan negara untuk memecahkan Pentagon, kode-kode dari Pentagon. Dan di sanalah dia melihat adanya seorang bernama William Pacher. Beberapa hari kemudian, William Pacher mendatanginya dan menawarkannya untuk bekerja sebagai seorang agen rahasia untuk memecahkan kode-kode yang ada pada media massa. Nah, setelah itu John pun mau untuk bekerja dengan William. Tidak lama kemudian John pun menikah dengan Alicia, dan Alicia pun tengah hamil anak John. Dan saat John mengantarkan tugasnya ke rumah rahasianya, William datang dengan mobilnya dan berkata bahwa John telah terkuak identitasnya oleh musuh dan John dalam bahaya. Dan di sana terjadi gencatan senjata yang membuat John ketakutan. Nah, di sana John berkata ingin berhenti, namun William melarangnya karena jika John berhenti maka ia akan dibunuh, karena William tidak akan dapat melindungi John lagi saat dia sudah tidak menjadi agen rahasianya. William pun mengancamnya jika dia berhenti maka musuh akan membunuhnya. John pun akhirnya bingung dan ketakutan karena dia tidak ingin membahayakan Alicia. Karena ketakutan Jonas menimbulkan keanehan menurut Alicia hingga akhirnya memanggil seorang psikiater. Setelah dia mati, ternyata Jonas mengalami gangguan skizofrenia. John mengalami halusinasi mengenai tugas rahasianya dan juga teman dekatnya yaitu Charles, William, dan juga Mercy yang merupakan keponakan dari Charles. Gejala yang dialaminya ternyata sudah ada sejak kuliah, yaitu di Universitas Princeton, yang dimulai ia mengatakan memiliki teman asrama bernama Charles, yang ternyata berdasarkan pernyataan Charles itu tidak ada, dia tinggal sendiri di asrama itu. John dibawa ke rumah sakit dan diberi penjelasan bahwa orang tersebut halusinasinya. Akhirnya menerima perawatan. Awalnya John disuntik unsel untuk membuat koma dan juga mengkonsumsi obat untuk menghilangkan halusinasinya. Setelah beberapa bulan, John berhenti memakan obatnya dan gejala halusinasi yang muncul kembali. Setelah ditanya, alasan John mengatakan dia tidak dapat berkonsentrasi dengan pekerjaannya dan dia tidak memiliki reaksi apapun terhadap istrinya. Setelah dokter memberi perawatan kembali, akhirnya John dapat melawan halusinasinya dengan mengabaikan Charles, William, dan juga Merce untuk seumur hidupnya, sehingga dia dapat melanjutkan hidupnya dan menjadi seorang profesor di Universitas Princeton dan mendapatkan Nobel dalam ekonomi. Perkenalkan, nama saya Bernard Saragi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang skizofrenia. Skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yang berarti jiwa yang retak. Skizofrenia adalah penyakit yang diakibatkan oleh gangguan sumsum sel saraf pada otak manusia yang ditandai dengan disorganisasi kepribadian yang cukup parah, distorsi realita, dan ketidakmampuan berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya kriteria diagnostik skizofrenia secara umum. Yang pertama itu isi pikiran. Terjadi pemikiran yang berulang pada pasien, adanya pikiran yang asing dari luar masuk ke dalam pikiran pasien. Berikutnya pikirannya tersiar keluar sehingga orang lain mengetahui.
Yang berikutnya itu delusi atau waham, yaitu keyakinan pasien tentang dirinya sendiri dan merasa keyakinannya itu adalah yang terbenar dan tidak mendengarkan pendapat orang lain tentang dirinya. Berikutnya, halusinasi pendengaran. Pasien merasa mendengar sesuatu terus berbicara pada pasien. Adanya gejala-gejala khas tersebut berlangsung selama kurun waktu 1 bulan atau lebih. Skizofrenia memiliki banyak tipe, di antaranya skizofrenia paranoid, skizofrenia hebrevenik, skizofrenia katatonik, skizofrenia undiferensiated, berikutnya skizofrenia residual, skizofrenia simplex. Setiap tipe-tipe skizofrenia tersebut memiliki kriteria diagnostik dan ciri-ciri tersendiri untuk menentukan tipe-tipe skizofrenia apa yang dialami oleh pasien, sehingga memudahkan untuk menentukan treatment yang akan diberikan pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadila Mulyanda. Nah, di sini saya akan membacakan tentang simptom skizofrenianya secara umum. Gejala negatif menyebabkan sebagian besar morbiditas yang terkait dengan skizofrenia, tetapi kurang menonjol pada gangguan psikotik lainnya. Nah, di sini ada 2 gejala negatif yang sangat menonjol pada skizofrenia, yaitu ada ekspresi emosi yang berkurang dan avulsion. Ekspresi emosi yang berkurang itu meliputi pengurangan ekspresi emosi di wajah, kontak mata, intonasi tuturan, dan gerakan tangan, kepala, wajah yang biasanya memberikan penekanan emosional pada tuturan. Avulsion adalah penurunan aktivitas yang bertujuan dimulai sendiri yang termotivasi. Individu mungkin duduk dalam jangka waktu yang lama dan menunjukkan sedikit minat untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya atau kegiatan sosialnya. Gejala negatif lainnya yaitu termasuk alogia, anhedonia, dan asosialitas. Agolia dimanifestasikan oleh output ucapan yang berkurang. Anhedonia adalah penurunan kemampuan untuk mengalami kesenangan dari rangsangan positif atau penurunan ingatan akan kesenangan yang sebelumnya dialaminya. Asosialitas mengacu pada kurangnya minat dan interaksi sosial yang mungkin terkait dengan avulsion, tetapi juga bisa menjadi manifestasi dari kesempatan terbatas untuk interaksi sosialnya. Nah, di sini ada skizofrenia paranoid, yaitu menurut Sibler pada tahun 2012. Nah, di sini ada 4 ciri simptom primernya, ada 4A. Yang pertama ada asosiasi. Asosiasi itu adalah hubungan antara pikiran-pikiran yang menjadi terganggu atau biasa disebut dengan gangguan pikiran, dan asosiasi longgar. Pembicaraan akan tampak seperti orang melantur karena isi pembicaraannya tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada afek. Afek yaitu respon emosi 2012. Nah, di sini ada 4 ciri simptom primernya, ada 4A. Yang pertama ada asosiasi. Asosiasi itu adalah hubungan antara pikiran-pikiran yang menjadi terganggu atau biasa disebut dengan gangguan pikiran, dan asosiasi longgar. Pembicaraan akan tampak seperti orang melantur karena isi pembicaraannya tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada afek. Afek yaitu respon emosional yang menjadi datar atau tidak sesuai. Individu dapat menunjukkan hilangnya respon terhadap suatu peristiwa atau merespon peristiwa secara tidak tepat. Yang ketiga ada ambivalensi, yaitu individu memiliki perasaan ambivalen terhadap orang lain seperti benci sekaligus cinta terhadap pasangannya. Yang terakhir ada autisme. Autisme yaitu penarikan diri kedua dunia fantasi pribadi yang tidak terkait oleh prinsip-prinsip logika. Nah, dari simptom yang muncul salah satunya kan ada halusinasi. Nah, si tokoh John itu di film tersebut juga mengalami simptom halusinasi, di mana ia sering bertemu dengan teman khayalannya yang bernama Charles. Nah, teman khayalannya ini ada satu kamarnya. Nah, Charles ini bukanlah sosok yang nyata karena dia tidak ada yang dapat melihatnya kecuali si Johnnya sendiri, termasuk tokoh William Packer yang mengajaknya untuk melakukan sesuatu pekerjaan rahasia. Penyebab gangguan yang dialami oleh Jonas. Jonas tampak kikuk di antara teman-teman barunya meski masuk ke Princeton dengan beasiswa prestisius. Ia juga menolak mengikuti kelas karena ingin menemukan ide orisinil tanpa terganggu rutinitas perkuliahan.
Satu-satunya teman John adalah Charles Herman yang tak lain teman sekamarnya sendiri. Meski sering terlihat membawa alkohol, pria berambut merah ini berhasil mengambil hati John yang pendiam dan menjadikan mereka sahabat karib. Hingga suatu ketika kepala fakultas memanggilnya. John ditegur karena selalu absen sehingga menyulitkan fakultas untuk menentukan arah studi John selanjutnya. Ia juga dianggap belum fokus dengan studinya. Dari situ John merasa mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk menemukan teori baru yang diinginkannya. Charles bahkan menemukan John 2 hari di perpustakaan membuat algoritma dari berbagai hal, termasuk pola terbang burung di taman kampus. Kebiasaan unik John adalah ia suka membuat coretan algoritma di kaca jendela, tak terkecuali kaca jendela perpustakaan Pre-Nation. John pun panik karena dari sekian banyak algoritma yang coba diperbuatnya, tak ada yang betul-betul memuaskan. Saking panik dan tertekannya, John sampai tak sengaja membenturkan kepalanya ke kaca. I cannot fail, aku tidak boleh gagal, katanya kepada Charles. Namun Charles tak ingin John terluka, dan untuk menyadarkan sahabatnya, pria tinggi itu mendorong meja John hingga keluar jendela dan hancur berhamburan. Berikut kertas-kertas John dan Charles tertawa mencairkan suasana. Terima kasih. Baik, saya Indah. Di sini saya akan menjelaskan trigger yang dialami oleh tokoh. Trigger gangguan yang dialami dari si tokoh ini adalah gangguan skizofrenia paranoid. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu teorinya. Trigger yang muncul dari gangguan skizofrenia paranoid ini terbagi oleh 2 faktor, yaitu dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor eksternal dan internal. Kalau faktor internal itu dari lingkungan keluarganya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungannya di luar dari keluarganya, misalnya itu teman-temannya. Jadi kalau dikaitkan teori dengan tokoh si John Nash yang ada di film A Beautiful Mind ini, si John Nash ini pemicu munculnya skizofrenia paranoid yang dialaminya itu ketika saat dia sedang terpuruk, dan ketika itu juga dia dibully oleh teman-teman kampusnya, salah satunya yang bernama Martin. Ia juga membuat suatu rancangan tugas yang dimana tugas yang dikerjakannya itu juga ditolak oleh dosennya. Kemudian setelah itu, karena dia mengalami stres karena kejadian itu, muncullah teman halusinasinya yang bernama Charles. Charles ini selalu menemani kegiatannya si John. Karena semenjak kejadian itu, saya, Anissa Nur Fauzia, akan menjelaskan tentang penanganan skizofrenia dalam film A Beautiful Mind. Dalam film A Beautiful Mind, pemeran John Nash dibawa ke rumah sakit jiwa dan mendapatkan perawatan ECT atau terapi elektrokonvulsif. ECT merupakan terapi kejang listrik dengan menghantarkan arus listrik pada elektroda dan dipasangkan pada kepala sehingga menyebabkan konvulsif. Efek samping penggunaan ECT adalah kelupaan dan gangguan memori. Efek samping ini dapat dihindari dengan menjaga rendahnya arus listrik yang dialirkan. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, John Nash menjalani perawatan di rumah dengan obat psikoterapeutik. Obat ini harus terus diminum secara teratur oleh penderita skizofrenia. Meskipun obat ini tidak dapat menyembuhkan skizofrenia, namun obat-obat antipsikotik akan membantu penderita untuk menghilangkan halusinasi dan konfusi, serta memulihkan proses berpikir rasional. Selain terapi biologis, John Nash juga mendapatkan terapi dari istrinya, yaitu berupa dukungan sosial yang diberikan kepadanya, rasa empati, penerimaan, mendorong untuk mulai berinteraksi sosial, dan dorongan untuk tidak berputus asa dan terus berusaha. Terapi sosial ini sangat membantu penderita skizofrenia. Perawatan di rumah sakit jiwa
Jonas menjalani perawatan di rumah dengan obat psikoterapeutik. Obat ini harus terus diminum secara teratur oleh penderita skizofrenia. Meskipun obat ini tidak dapat menyembuhkan skizofrenia, namun obat-obat antipsikotik akan membantu penderita untuk menghilangkan halusinasi dan konfusi, serta memulihkan proses berpikir rasional. Selain terapi biologis, Jonas juga mendapatkan terapi dari istrinya, yaitu berupa dukungan sosial yang diberikan kepadanya, rasa empati, penerimaan, mendorong untuk mulai berinteraksi sosial, dan dorongan untuk tidak berputus asa dan terus berusaha. Terapi sosial ini sangat membantu penderita skizofrenia dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang menjadi stresor bagi penderita. Selanjutnya, John mendapatkan terapi psikoanalisa, di mana psikiater memberitahu John kesadaran bahwa orang-orang yang dilihatnya merupakan halusinasinya saja. Terdapat masalah dalam pemikiran John yang membuat ia melihat orang-orang tersebut, sehingga John mendapatkan kesadaran bahwa pemikirannya lah yang salah sehingga mengakibatkan halusinasi. Saya Anggreni Yulia dengan NPM 178600426 akan memaparkan hasil treatment dari tokoh Josnas dalam film My Beautiful Mind. Menurut saya, tokoh Josnas dalam film tersebut sudah mulai mampu mengendalikan ilusinya tersebut. Dia di film tersebut kan terkena skizofrenia. Jadi dia sudah mulai mampu mengendalikan ilusinya tersebut. Terlihat waktu di akhir video, dia melihat tokoh anak yang berada dalam ilusinya ataupun si Marce, tapi dia sudah mulai cuek terhadap anak tersebut karena dia yakin bahwa yang dilihatnya itu bukan merupakan orang yang sebenarnya, melainkan hanyalah ilusi. Jadi menurut saya di film tersebut, atas dukungan istri dan terapi yang dia lakukan, menurut saya dia sudah berhasil dalam menjalani treatmentnya.